Masya Allah. Pepohonan-pepohonan yang banyak ini indah sekali. Luar biasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, azakumullah. Coba lihat, kita melihat kebun-kebun yang indah ini. Ada sebuah pelajaran yang penting kita ketahui bersama. Kalau kita perhatikan, pepohonan-pepohonan ini saling berpadu. Di mana dengan adanya pohon ini, pohon itu, pohon ini, berbagai macam keindahan akan menjadi berpadu dan lebih indah. Bayangkan kalau ternyata pohon itu hanya satu. Mungkin kalau kita lihat pohon itu satu kurang indah terasa, kurang beragam. Tapi ketika kita lihat pepohonan-pepohonan yang bermacam-macam itu menjadi berpadu, semakin menambah keindahan. Dan ini memberikan juga kepada kita sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita, terutama dalam agama kita, bahwa kita semuanya bekerja, semua kita berusaha untuk memperbaiki umat Islam. Kita berdakwah sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan pemahaman salafus saleh. Semuanya berusaha untuk memajukan dakwah. Dan tentunya kita di dalam berdakwah, kita di dalam beramal, tidak boleh kita individualistik. Terkadang ada seseorang merasa dirinya, saya yang sudah berjasa dalam dakwah. Saya yang memulai dakwah ya di tempat ini. Sehingga kemudian dia merasa bahwa dirinya lah yang paling berjasa, dirinya lah yang berhak untuk menjadi penguasa di situ. Padahal kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada dia karunia hal seperti itu, dia tidak akan seperti itu. Seharusnya dia, ikhwatul Islam azakumullah, jangan merasa ujub dengan amalan yang telah ia lakukan tersebut. Di sana kita lihat terkadang juga, kita lihat di dalam fenomena masyarakat di dakwah ini, ada fenomena dakwah yang mengkhawatirkan sekali. Iya, kita lihat, Masya Allah, dakwah di televisi berkembang, di internet juga, melalui WhatsApp juga, BlackBerry juga. Tapi ada penyakitnya yaitu fanatik dengan nama. Iya, dengan nama televisi ini dia pun merasa bangga dengan nama tersebut, yang dia banggakan nama. Kemudian pokoknya seakan-akan kalau bukan televisinya yang mengadakan, akibatnya dia tidak mau. Kalau kita perhatikan sebetulnya ini sudah mulai mengarah kepada hizbiyah, kepada belenggu hizbiyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman di dalam surat Ar-Rum, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, kata Allah. Siapa yaitu orang-orang yang memecah belah mereka, memecah belah agama mereka, dan mereka berkelompok-kelompok. Lalu Allah berfirman, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kenapa kaum muslimin berpecah belah? Kenapa manusia berpecah belah? Yaitu ketika mereka lebih membanggakan nama kelompok mereka. Ketika mereka lebih membanggakan apa yang ada pada mereka. Maka Allah mengatakan, ya kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Seharusnya kita lebih bergembira dengan Al-Quran dan hadis. Kebenaran yang harus kita dahulukan
bukan nama kelompok, bukan nama organisasi, bukan nama televisi, bukan nama ya grup kita, bukan. Tapi ketika yang kita dahulukan, yang kita banggakan adalah yang ada pada diri kita berupa ya kelompok tertentu atau organisasi tertentu, saya yakin pasti umat Islam akan berpecah belah. Maka dari itulah akhal Islam azakumullah, kita di dalam berdakwah yang harus kita pikirkan adalah pertama, bagaimana manusia mau kembali kepada sunnah Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hendaknya kita sadar bahwasannya semua ini adalah karunia dari Allah. Karunia yang Allah berikan kepada kita, di mana kita menjadi sebab manusia mendapatkan hidayah melalui kita. Bukan untuk dibanggakan, apalagi untuk dijadikan sebagai sesuatu kebanggaan, seakan-akan saya merasa berjasa dalam berdakwah ini. Kalau bukan karena saya, dakwah ini tidak akan berkembang. La ilaha illallah. Kalau bukan karena saya, ya mungkin orang tidak akan mendapatkan hidayah. La ilaha illallah. Seperti itukah yang diucapkan oleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Tidak diperkenankan ya akhi. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman, yamunnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum. Mereka mengungkit-ungkit kepada engkau hai Muhammad tentang keislaman mereka. Katakan, jangan kalian mengungkit-ungkit keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum, tapi Allah lah yang mengungkit kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. An hadakum lil iman, yaitu Allah berikan hidayah kamu kepada keimanan. Buat apa kemudian kita merasa diri kita lebih hebat? Nanti kalau ada apa-apa yang disalahkan saya ini kan ya sebagai pentolan dakwah, saya sebagai seorang yang berjasa dalam dakwah. La ilaha illallah. Ya akhi, perasaan-perasaan seperti itu sebetulnya tak berhak bagi orang-orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu tidak pernah merasa dirinya lebih daripada orang lain. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada dia berupa hidayah, itu fadlun minallah, karunia dari Allah. Maka dia selalu berkata, ya, semua ini fadlu min Rabbi, ya keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam kehebatan. Maka apakah Nabi Sulaiman? Hadha min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semuanya adalah karunia Rabbku kepadaku, agar Allah mengujiku apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur. Ya akhi, dahulu para sahabat tidak pernah mengungkit-ungkit bahwasanya mereka lah yang berjasa terhadap Rasulullah SAW. Dahulu pun Rasulullah SAW tidak pernah mengungkit-ungkit kepada umatnya, kalau bukan karena aku kalian tidak akan dapat hidayah. Akan tetapi semuanya Allah yang memberikan hidayah. Maka ya akhi, kita berdakwah saling tolong menolong, saling bergandeng tangan untuk kemudian terus semakin membesarkan dakwah agar manusia tujuannya adalah mendapatkan hidayah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Sangat disayangkan ketika seseorang merasa dirinya berjasa. Sangat disayangkan ketika seseorang sudah mulai fanatik dengan kelompoknya atau organisasinya. Sangat disayangkan dakwah yang berkah itu dikotori oleh hal-hal demikian. Sadarilah bahwa keberhasilan ketika kita bersatu padu ya di jalan Allah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi manusia kepada kebenaran. Ikhwatal Islam a'azakumullah. Maka tiada lain agar kita tidak terkena penyakit seperti itu, yang pertama adalah kita butuh keikhlasan. Mengharapkan semuanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia. Yang kedua, kita harus sadar bahwa semuanya itu karunia dari Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada dirinya, dia tidak akan bisa seperti itu. Yang ketiga, kembalikan semua nikmat itu kepada Allah. Ya, karena ketika seseorang menganggap bahwasanya nikmat itu seakan-akan dari dirinya, atas jasanya, sungguh ia seakan mengatakan bahwa itu adalah semua dari dirinya. Tidak berhak seorang muslim
berkata demikian. Tapi semua dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Maka akhal Islam, marilah kita bergandeng tangan untuk terus menerus berjalan di jalan Allah agar manusia mendapatkan hidayah. Kita berjalan bergandeng tangan, saling mengingatkan, saling memberikan wasiat kepada kebenaran, saling memberikan wasiat kepada kesabaran. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar. Saling menasihati dengan cara lemah lembut, saling memberikan pelurusan kepada saudaranya dengan penuh kasih sayang, bukan dengan mata permusuhan. Ya, karena berapa banyak yang kita lihat menasihati tapi sambil marah-marah, setelah itu dia pun memusuhi seakan-akan dia adalah musuhnya. La haula wala quwata illa billah. Siapa muslim yang tak pernah bersih dari kesalahan, akhi? Setiap muslim, hatta itu seorang dai pun tak lepas dari kesalahan. Kewajiban kita diingatkan dengan penuh kelembutan. Kewajiban kita adalah sayangi dia, pandang ia dengan mata kasih sayang. Oleh karena itulah rahmat dan kasih sayang itu harus selalu dipadukan. Sehingga pada waktu itu rahmat dan ilmu itu seimbang. Ketika ilmu tidak disertai dengan rahmat, itu menjadi berantakan. Ketika rahmat tidak disertai dengan ilmu, adalah rahmat yang merupakan kebodohan. Tapi rahmat dan ilmu diseimbangkan dalam kehidupan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat diri saya dan buat kita semuanya. Agar senantiasa ingat bahwa hendaknya kita membuang semua belenggu-belenggu hizbiyah. Jangan sampai kita lebih berbangga dengan jasa-jasa kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.